pelayanan. Ya. Tema kita adalah ketulusan dalam pelayanan. Yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Ya. Mohon suaranya supaya lebih dipaskan. Ya. Terima kasih. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, sampai di sini pembacaan kita dengan tema ketulusan dalam pelayanan. Nah, judul ini diberikan dengan ketulusan dalam pelayanan. Jadi kita diingatkan bahwa dalam pelayanan Tuhan kita memiliki ketulusan. Nah, ketulusan itu apa? Tulus itu apa? Mari silakan. Tulus itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulus itu sungguh dan bersih hati. Sungguh, artinya kalau ketulusan melayani dengan sungguh-sungguh, dengan bersih hati. Lalu dalam kurung diberikan penjelasan, benar-benar keluar dari hati yang suci. Pelayanan yang dimotivasi karena keluar dari hati yang suci. Dengan sungguh-sungguh bersih hatinya. 2, tulus juga bisa berarti tidak pura-pura. Jadi dalam pelayanan kita tidak boleh berpura-pura. Supaya kita tulus di hadapan Tuhan. Tulus berarti juga tidak serong. Nah, ini untuk menolong kita memahami ketulusan dalam pelayanan, jadi kita harus tahu lebih dulu apa itu tulus bagi kita. Jadi, kalau dikaitkan dengan pelayanan, maka poin yang pertama setidaknya menolong kita untuk memahami ketulusan, yaitu kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita melayani dimulai dari hati. Rupanya pelayanan itu dimulai dari hati kita. Persiapan kita yaitu hati kita supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita tampakkan itu benar-benar lahir dari hati yang suci, hati yang bersih sehingga kita dihindarkan dari pura-pura. Nah, inilah arti tulus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, dalam praktek pelayanan rupanya kita perlu memperhatikan diri kita masing-masing. Mari kita lihat, salah satu hal yang merusak pelayanan adalah karena pamrih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada pamrih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan berarti tidak tulus, dan akhirnya dalam pelayanan berlaku prinsip ada udang di balik batu. Karena ada pamrih,
Nah, pamrih ini apa? Pamrih itu maksudnya adalah ada maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi itu maksudnya tersembunyi, yang ditampakkannya manis, padahal yang di dalam hatinya ya bisa jahat juga. Tidak baik secara umum dikatakan begitu. Itulah pamrih, ada maksud yang tersembunyi. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi pamrih itu fokusnya untuk diri sendiri. Untuk keuntungan pribadi. Pamrih. Nah, pamrih ini justru dikatakan di sini, kalau kita melakukan pelayanan dengan pamrih, maka akhirnya dalam pelayanan berlaku prinsip ada udang di balik batu. Bukan udang di balik rempeyek, bukan ya. Ada udang di balik batu. Ada maksud yang tersembunyi. Ya, kalau udang di balik rempeyek itu enak. Kalau ini jangan dilakukan oleh kita semua. Ya, oke. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang kita lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan kita? Apa sih? Ayo ditampilkan. Belum. Ikuti apa yang saya katakan. Konsentrasi ya. Kita harus pelayanan tulus. Ini pelayanan tulus nih. Iya, kita harus tulus nih. Kita lagi pelayanan, bukan main game online. Bukan? Kita pelayanan dengan hati yang tulus, bukan main game online saat ini. Fokus ke pelayanan. Nah, pertanyaan lagi, apa yang kita lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan? Ini menjadi pertanyaan buat kita masing-masing, buat Bapak Ibu dan saya juga dalam pelayanan. Bukan buat Bapak Ibu saja, tapi buat saya juga yang melayani. Kenapa? Kita sama-sama melayani Tuhan. Yuk kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita menjaga ketulusan kita dalam pelayanan. Nah, yang pertama kalau kita melihat firman Tuhan ini, yang pertama kita diingatkan melayani dengan kerelaan. Oke, gitu ya. Melayani dengan kerelaan. Coba kita lihat di dalam ayat yang kedua. Kita baca sekali lagi. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, di sini. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Oke. Di bagian sini ya. Jadi pelayanan itu dilakukan dengan sukarela. Dan ukuran sukarela kita bukan menurut pemahaman kita. Ukuran sukarela itu adalah sesuai kehendak Allah. Kalau kita mau mengukur sukarela kita, apakah benar bahwa kita telah melakukan satu pelayanan sesuai dengan kehendak Allah? Kehendak Allah itu apa? Ya firman Tuhan. Karena itu penting sekali dalam pelayanan itu kita memiliki hati yang penuh dengan sukarela. Ya. Melayani dengan hati sukarela. Dan itu nampak. Orang yang melayani dengan hati sukarela itu nampak di wajahnya. Wajahnya ceria. Wajahnya sumringah. Wajahnya cerah. Terus wajahnya apa lagi? Wajahnya nggak ruwet. Ya melayani itu. Wajahnya itu sumringah. Kenapa? Karena sekali lagi pelayanan itu dari hati. Dan sukarela itu ada di hati kita. Nampak. Nah, Petrus mengingatkan agar para penatua dalam pelayanan penggembalaan. Dan kita semua dipanggil dalam pelayanan penggembalaan. Penggembalaan ini bukan para pendeta saja. Bukan gembala, wakil gembala, dan tim gembala. Bukan, pelayanan itu kita semuanya. Bagaimana Pak kita melayani sebagai gembala Pak, padahal kita cuma gampang saja perhatikan sesama anggota komselmu. Sederhana, siapa yang tidak datang hari ini? Dikontak, ditanya mengapa tidak datang. Itu bagian dari penggembalaan. Dan itu bukan saja pendeta. Siapa saja jemaat bisa melakukannya.
Jadi itulah bagian dari pengembalaan. Kalau mengatakan pelayanan pengembalaan bukan hanya untuk hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan tugasnya menggembalakan domba-dombanya. Tetapi bisa dilakukan oleh kita semua. Sekali lagi saya bacakan. Petrus mengingatkan agar para penatua khususnya, para pemimpin dalam hal ini, pelayan pengembalaan yang diembannya, melakukan semua itu bukan karena paksaan. Beda antara karena terpaksa dan sukarela. Dua-duanya terpaksa juga dari hati juga. Sukarela dari hati juga. Nah, bagaimana kalau keterpaksaan? Keterpaksaan akan menjauhkan seseorang dari mengerjakan sesuatu dengan semangat untuk memberi yang terbaik. Jadi kalau ada keterpaksaan, itu akan menjauhkan dirinya dari pelayanan yang maksimal. Pelayanan yang tertinggi bagi Tuhan. Pelayanan yang terbaik bagi Allah. Dia akan dijauhkan. Karena itu tidak mungkin dia memberikan satu pelayanan yang excellent, yang sempurna bagi Tuhan. Karena apa? Terpaksa. Kalau terpaksa pelayanan, maka bisa ogah-ogahan, malas, melakukannya asal melakukannya, tidak penuh dengan tanggung jawab. Mengapa? Karena pelayanan yang dilakukannya bukan lahir dari hati yang benar, hati yang suci, hati yang bersih. Karena itu sekali lagi kita diingatkan, mari kita bersama-sama, Bapak Ibu dan saya, sama-sama melayani di wadah kita ini dengan hati yang sukarela. Supaya kita dijauhkan dari terpaksa. Kenapa? Sukarela dan terpaksa itu dua-duanya akan kelihatan. Tetapi pelayanan yang dikerjakan dengan landasan kerelaan akan menjadi berkat bagi yang dilayani. Ada dampak kalau kita melakukan pelayanan bagi Tuhan. Yaitu apa? Pelayanan itu menjadi berkat. Buat siapa? Buat orang-orang yang kita layani. Bisa juga dijadikan ukuran, apakah saya rela melayani atau saya terpaksa melayani, dengan mengetes, pelayanan saya ini jadi berkat nggak buat jemaat? Satu, jemaat yang saya layani mengerti firman enggak? Dua, jemaat yang mengerti firman itu jemaat yang ditolong untuk bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Supaya apa? Supaya jemaat itu semakin mencintai Tuhan Yesus. Semakin mendekat pada Tuhan Yesus. Salah satu evaluasi buat kita semua pelayanan, jemaat itu semakin mendekat pada Tuhan Yesus atau semakin jauh dari Tuhan Yesus. Semakin rajin ikut ibadah atau semakin bermalas-malasan beribadah. Itu menjadi evaluasi kita. Kenapa? Karena Tuhan mengingatkan, hendaklah kita melayani dengan sukarela. Dan dengan pelayanan dengan sukarela, maka akan menjadi berkat bagi sesama. Dan bukan hanya itu saja, tapi di sini juga dikatakan menyukakan hati Tuhan. Tuhan itu tersenyum dari atas melihat pelayanan kita bersama. Kalau kita menyanyi, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan karena itu lahir dari hati. Kalau kita tepuk tangan, itu juga dilakukannya dengan penuh hati. Kalau kita memuji Tuhan, kita bisa mengekspresikan bagaimana pujian itu. Kita bisa mengangkat tangan. Kita bisa mengekspresikan. Dan di situ kita lihat bahwa kita melayani dengan hati yang sukarela. Kalau hati sukarela, maka kita sendiri mengalami kenikmatan, bahasa saya. Kenikmatan melayani Tuhan. Kita harus sampai pada titik kita menikmati pelayanan kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang hati kita sukarela. Kita menjadi berkat. Tuhan disenangkan hatinya dan kita juga diberkati oleh pelayanan kita sehingga kita menikmati pelayanan. Kalau kita sendiri tidak menikmati pelayanan, maka pelayanan itu didasarkan pada keterpaksaan. Kita harus menikmati pelayanan kita itu. Supaya apa? Ada sukacita. Kalau kita memuji Tuhan, maka membawa jemaat itu juga terpengaruh untuk memuji Tuhan.
dengan segala ekspresinya. Mau berdiri, mau angkat tangan, mau tepuk tangan, atau duduk saja. Yang penting jemaat itu dibawa untuk memuji Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Itulah hati yang penuh suka rela. Nah pertanyaannya, gimana yang menjaga hati tetap melayani Tuhan dengan sukarela, dengan tulus? Rupanya saya menemukan satu rahasia itu. Rahasia itu ini saja. Dan kita sudah memahaminya. Yaitu Kolose 3 ayat 23. Ini yang menjadi dasar kita bagaimana kita bisa melayani dengan sukarela. Yaitu apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Bagaimana kita melakukan pelayanan dengan segenap hati? Kalau itu ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sering manusia takut kepada pimpinan daripada Tuhan. Atau sering sekarang ini manusia takut dengan CCTV daripada pada Tuhan. Tapi kita diingatkan bahwa pelayanan kita itu diberikan untuk Tuhan. Mengapa diberikan pada Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Dan Tuhan itu melayani kita dengan totalitas yang luar biasa. Semua diberikan kepada kita. Bahkan sampai yang terakhir itu. Hak yang harus dipertahankan. Diberikan pada kita apa? Nyawanya sendiri. Diberikan pada kita. Kalau kita sadar bahwa Allah Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Memberikan nyawanya yang biasanya kita sendiri pertahankan dari kita. Tetapi Tuhan Yesus berikan pada kita, totalitas hidupnya dibagi kita. Sudah seharusnya itu mendorong kita memiliki motivasi bahwa pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita tidak bisa berpura-pura di hadapan manusia. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama dalam poin yang pertama ini. Kita melakukannya untuk Tuhan sehingga hati kita dipenuhi dengan sukarela. Ini yang pertama, pelayanan dengan sukarela. Lalu apa yang kedua? Supaya kita melayani dengan tulus hati. Di bagian yang kedua yaitu melayani dengan pengabdian. Lengkap, sudah sukarela, lalu dengan pengabdian. Nah, ini ayat 2 tadi, yang bagian B, ya dikatakan di sini. Di bagian B yaitu, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, jangan mencari keuntungan dan dengan pengabdian diri. Karena itu kita melayani Tuhan dengan pengabdian diri. Lawan kata dari pengabdian di dalam bagian ini adalah mencari keuntungan. Ada pelayanan dijadikan satu sarana bagi dia untuk mencari keuntungan. Keuntungan apa aja? Keuntungan finansial, mendapatkan duit. Mendapatkan jabatan. Mendapatkan banyak akses kemudahan. Bisa saja menjadi keuntungan yang dikejar dalam pelayanan. Hati-hati dalam pelayanan ini. Apa yang kita kejar? Apa yang kita cari? Apakah finansial? Apa kita ingin jabatan? Apa kita ingin tampil supaya dikenal? Atau kita ingin supaya melalui pelayanan ini banyak akses kemudahan, banyak kenalan, akhirnya nanti saya juga memiliki kemudahan-kemudahan. Apakah seperti itu? Pelayanan yang benar adalah karena saya hamba. Saya mengabdikan diri kepada Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, jika kita menyadari posisi kita sebagai hamba atau budak doulos, maka kita akan melakukan pelayanan apapun yang menjadi tanggung jawab kita dengan penuh pengabdian. Kata pengabdian itu adalah doulos, budak. Budak itu apa? Budak itu bukan jongos.
Jongos itu masih bisa dihormati. Kenapa? Bisa mendapat haknya, mendapat upah. Dulos itu nggak punya hak apapun, bahkan nggak punya hak hidup pun. Kalau saya punya hamba, punya dulos, kalau saya mau bunuh sekalipun, hukum di saat itu tidak bisa menuntut saya apa-apa dengan alasan HAM. Enggak, saya bisa memperlakukan budak saya apapun juga. Jadi Bapak Ibu, kita melayani itu sebagai budak, sebagai hamba, tidak memiliki hak apapun sebetulnya di hadapan Tuhan. Karena Allah itu telah berkarya, telah menyelamatkan kita dengan luar biasanya. Karena itu memiliki mentalitas sebagai budak, yaitu budak itu hanya satu saja. Saya melayani yang terbaik buat Tuhan saya. Di bagian lain, apakah kalau budak itu baru pulang dari tempat kerja, lalu tuannya akan berkata begini, mari makan bersama saya, minum dulu deh, ini ada snack. Enggak kayak gitu. Tuannya juga akan berikan perintah, siapkan makanan untuk saya. Padahal dia baru pulang dari tempat kerja. Capek. Kenapa? Karena dulos, budak itu enggak punya hak apa-apa. Yang tahunya adalah mengerjakan pekerjaan untuk menyenangkan hati tuannya. Itulah kita. Jadi kalau kita dulos, kita akan mengabdi dengan penuh tanggung jawab. Hamba sejati tidak memikirkan upah. Karena itu adalah hal yang pasti dijamin oleh Sang Tuhan. Kalau kita memang dulos Tuhan, miliknya Tuhan, Tuhan itu memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena itu kalau Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita, motivasi kita bukan finansial. Motivasi kita adalah bagaimana saya menyenangkan Tuhan sebagai Tuhan saya. Yang paling penting Sang Tuhan disenangkan, itu sudah cukup. Kiranya status kehambaan penuh pengabdian ini bukan teori klise yang sering kita dengar, tetapi prinsip yang sungguh-sungguh kita hidupi. Prinsip yang sungguh-sungguh kita hidupi. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca sepintas ya, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4 itu kayaknya biasa saja. Kurang memahami prinsip ini. Tapi coba kita lihat ayat 1. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu memperhatikan yang ayat pertama. Bagaimana prinsip kehambaan itu yang dipraktekkan oleh Petrus? Aku menasihatkan para penatua. Kalau sampai di sini saja, seolah-olah Petrus itu mempunyai posisi lebih tinggi daripada para penatua. Dan faktanya memang demikian sebetulnya, karena Petrus itu yang lebih senior dari mereka semuanya. Sebetulnya begitu. Mungkin juga Petrus juga yang memenangkan jiwa mereka. Atau rekan-rekan lain memenangkan jiwa mereka, bisa jadi. Tetapi sekalipun Petrus itu mempunyai jabatan yang luar biasa, yang dihormati oleh para penatua, tapi kalimat ini, aku sebagai teman penatua. Kata teman penatua, Petrus tidak menempatkan dirinya sebagai atasan, tapi Petrus menempatkan dirinya sejajar dengan para penatua. Itu menunjukkan bahwa Petrus belajar juga mengabdikan diri sebagai para penatua yang lainnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mensejajarkan dirinya dengan semua para penatua yang diberikan surat ini. Untuk apa? Untuk melakukan tugas penggembalaan. Bapak Ibu, kalau Petrus memberikan teladan kepada kita bahwa Petrus pun mensejajarkan dirinya dengan para tua, maka tidak ada istilah bos dan jongos. Karena kita semua adalah jongos. Kalau pakai kata dulos, lebih mudah kita memahami kata jongos. Walaupun jongos itu masih dibayar gitu ya. Kalau dulos enggak ada bayarannya. Dulos itu sepenuhnya hanya melayani untuk menyenangkan hati tuannya. Jadi yang pertama tadi kita melayani dengan hati yang penuh suka rela. Yang kedua kita melayani dengan pengabdian. Mengapa kita mengabdi? Sukarela dan mengabdi itu karena Kristus sekali lagi telah mengabdikan diri, menyerahkan hidupnya kepada kita. Karena itu kita juga sepenuhnya menyerahkan pelayanan kita dengan sukarela, dengan pengabdian
Karena Kristus telah memberikan nyawanya bagi kita semuanya. Kasih yang besar, pengabdian yang luar biasa. Dan Petrus sadar akan itu. Petrus juga sadar sebagai pemimpin pernah gagal. Makanya dalam surat ini Petrus menempatkan dirinya sebagai teman penatua. Bukan memerintah, bukan bos yang suka memerintah, tetapi mensejajarkan diri, menempatkan diri juga sebagai penatua. Itulah yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita melayani dengan hati yang tulus? Yang ketiga adalah melayani dengan keteladanan. Nah, kalau keteladanan ini kita sering gagal di sini. Kita saja, ya Bapak, Ibu, dan saya sama. Seringnya itu apa? Gagal dalam hal ini. Karena itu kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan supaya kita menjadi teladan dalam pelayanan. Bagaimana? Kita lihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian oleh Petrus. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jangan berlagak sebagai bos, tapi bersikaplah sebagai jongos. Lebih tepatnya lagi sebagai doulos yang sukarela dan mengabdi tadi. Nah, kalau demikian, bagaimana dengan keteladanan? Keteladanan apa yang akan kita berikan sebagai pelayan Tuhan? Nah, pesan firman Tuhan di sini jelas, jangan memerintah, melainkan berikanlah keteladanan di dalam pelayanan. Sebetulnya kalau kita memiliki keteladanan dalam pelayanan, tidak usah memerintah pun banyak orang akan memberikan dukungan. Akan ikut ambil bagian dalam pelayanan. Mengapa? Karena area keteladanan ini yang akan menjadi magnet. Orang menjadi tertarik dalam pelayanan. Yang membuat orang itu, oh iya saya juga dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena keteladanan itu semacam magnet. Nah, dalam hal apa kita akan menjadi teladan? Mari kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Bunyinya demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau muda. Memang ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda. Tapi jangan sampai ada seorang pun merendahkan karena dirinya muda. Ya. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sekalipun masih muda, tapi jadilah pelayan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Bagaimana dalam perkataan kita? Perkataan kita pastikan adalah perkataan yang memberkati. Perkataan yang memberkati adalah perkataan yang membangun. Perkataan yang menguatkan, perkataan yang menghibur, perkataan yang membuat motivasi, mendorong seseorang untuk maju, bukan perkataan yang menjatuhkan. Nah, dalam beberapa hal, kalau kita sadar, kita gagal dalam perkataan. Mari kita jaga perkataan kita. Bagaimana kita berbicara, berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kedua, teladan dalam hal apa? Dalam tingkah lakumu, perbuatan kita. Karena tingkah laku dan perkataan itu dua-duanya mudah dilihat. Satu bisa didengar, satunya bisa dilihat. Dua-duanya itu bisa kelihatan dengan nyata. Karena itu tingkah laku kita apa? Tingkah laku yang telah diperbaharui. Tingkah laku sebagai seorang pelayan Tuhan. Lalu dalam kasihmu, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Khususnya dalam masa-masa yang sulit. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Para penatua, khususnya para pemimpin, harus menjadi teladan. Bahwa kasih kita tidak berkurang pada Tuhan. Justru kasih kita harusnya lebih berkobar-kobar lagi, lebih besar lagi. Karena apa? Karena kita sadar Tuhan itu baik. Dalam situasi tidak baik ini kita mengalami sesungguhnya bahwa Tuhan itu baik.
Karya Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dan karena Tuhan itu melakukan hal yang baik, maka menumbuhkan kasih dalam diri kita untuk mengasihi Tuhan lebih baik lagi. Mengasihi Tuhan lebih baik lagi. Masa sulit ini bukan masa supaya kita mundur dari pelayanan. Masa sulit ini justru menyadarkan kita butuh Tuhan Yesus. Kita mendekat pada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya nyata kasih kita pada Tuhan Yesus. Tidak sedikit pun berkurang. Sekarang ini, menurut prediksi para ahli ekonomi tambah sulit. Kalau terjadi perang Israel dengan Palestina, lebih rumit lagi. Sekarang Rusia sama Ukraina aja sudah bikin repot, melibatkan banyak negara. Karena itu sadar bahwa segala sesuatu bisa berubah. Segala sesuatu tidak kekal, yang kekal hanya Tuhan Yesus. Karena itu mendekatlah pada Tuhan Yesus, supaya nampak kasih kita di dalam pelayanan kita. Yang selanjutnya teladan dalam apa? Teladan dalam hal kesetiaan. Setia melayani Tuhan. Memang kalau lagi sehat, mudah melayani. Tapi kalau lagi sakit, itu tantangan besar untuk melayani. Kadang-kadang jatuh sakit. Ya kalau batas-batas sudah tidak bisa melayani, ya kita fair saja. Tidak bisa melayani. Tetapi sakit bukan menjadi alasan untuk tidak melayani. Jangan dikit-dikit menjadikan alasan sakit. Nah, saya punya pengalaman dengan anak-anak. Saya mengajar 52 siswa, saya bagi 2 kelas. Kadang-kadang itu sudah diumumkan, di grup itu diumumkan. Tugas dikumpulkan paling lambat hari ini. Dan saya memberikan waktu itu 1 minggu, bukan 1 hari, 1 minggu. Masih ada juga yang lupa, lalu diingatkan, kok belum mengirimkan tugasmu ya? Ya Pak, maaf lupa. Ya sudahlah, ya oke, lain kali jangan lupa ya. Tugas yang kedua, maaf Pak lupa. Jangan jadikan lupa alasan kamu tidak disiplin. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Ya, kenapa? Karena kita juga perlu setia dalam pelayanan. Dan ketiga, kesucian hidup. Selanjutnya kesucian hidup. Nampak kesucian hidup. Kesucian ini bukan hanya nampak di luar, tapi kesucian ini juga di pikiran. Karena Bapak Ibu, saya baru mendengar keluhan seorang guru yang tidak boleh memeriksa HP anak didiknya. Dan ternyata di HP anak didiknya itu banyak hal-hal yang bersifat porno. Sampai dia prihatin. Anak-anak sekarang itu kecenderungannya tidak bermoral. Dan kalau saya cek, ya begitu juga anak-anak sekarang itu. Siswa-siswa SMP, SMA itu, begitu godaannya. Nah, kesucian itu bukan hanya yang nampak di depan. Kesucian itu justru kalau kita lagi sendirian. Tidak ada orang yang tahu, di kamar sendirian, ngapain? Nggak ada yang tahu. Mari kita sendirian bersama-sama menjaga kesucian kita, kesucian pikiran kita, kesucian motivasi kita, sehingga dalam pelayanan kita, maka kita sungguh-sungguh maksimal. Pelayanan kita itu sungguh berhasil. Pelayanan kita itu membuahkan hal yang luar biasa, berdampak. Kenapa? Karena kita memiliki hati yang sukarela, memiliki hati yang penuh dengan pengabdian, dan diimbangi dengan keteladanan dalam hidup kita. Pelayanan kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan pujian.